Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD selaku dosen mata kuliah biologi sel. Di sini kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Indah Puspitaningsih, Irena Widianti, Nur Azmimat, dan Raffi Ajam akan mempresentasikan materi tentang pertautan antar sel, pertautan penyumbat, dan pertautan matriks sel. Kemudian ada komunikasi antar sel. Pertautan sel. Sel-sel di dalam jaringan dan organ yang sering ditemukan di daerah membran plasma itu disebut sebagai sel junction atau pertautan sel. Dengan adanya pertautan sel ini, memungkinkan sel dapat melakukan berbagai fungsi di dalam jaringan dan organ hewan. Pertautan sel ini memungkinkan suatu jaringan berperan sebagai penghalang bagi perpindahan air, zat-zat terlarut, dan sel dari kompartemen yang satu ke kompartemen yang lainnya. Pertautan antar sel atau sering juga diartikan sebagai hubungan sel atau komunikasi antar sel paling banyak dan sangat penting terutama bagi jaringan epitelium antar sel dan pertautan matriks sel pada jaringan pengikat ini sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan pengamatan menggunakan mikroskop cahaya saja dan hanya dapat terlihat dengan menggunakan mikroskop elektron dan metode Pris-Spector atau pengelupasan beku. Pertautan sel ini dapat diamati dengan sangat jelas. Berdasarkan fungsinya, pertautan antar sel ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada selling junction atau pertautan penyumbat, yang kedua pertautan penambat, dan yang ketiga ada communication junction atau pertautan penghubung. Dan terdapat pula gap junction atau pertautan celah dan plasmodesmata. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, terdapat tight junction yang itu merupakan bagian dari pertautan penyumbat. Nah, kemudian yang kedua ada desmosom yang merupakan tipe utama dari pertautan penambat, dan yang paling bawah itu yang terakhir ada gap junction. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lagi pada slide yang berikutnya. Baik, yang selanjutnya di sini ada tight junction atau sealing junction, biasa disebut juga dengan pertautan penyumbat atau pertautan rapat. Tight junction ini merupakan suatu penghubung antar sel di mana pada bagian lapisan terluarnya berdampingan atau saling menyambung dan saling berdifusi atau bersatu dalam membentuk suatu ikatan atau sabuk secara kontinu di sekeliling sel. Dalam tight junction ini kita tidak dapat mengetahui adanya ruang antar sel sehingga ketika terjadinya fusi membran sel tersebut akan menghasilkan suatu barrier impermeable. Nah, barrier impermeable ini berfungsi sebagai pencegah terjadinya penerobosan molekul dalam menyeberangi epitel dari lumen menuju daerah basal sel, begitu juga sebaliknya. Barrier ini juga dapat berperan sebagai pembentuk barrier fisik yang membatasi gerakan protein membran integral secara lateral dalam lapisan rangkap lipida membran, sehingga dapat memelihara terjadinya polaritas fungsional sel. Menurut Isogianti, sealing junction atau pertautan penyumbat merupakan suatu pertautan sel yang merekatkan selaput beberapa buah sel epitelium yang berdampingan, sehingga menghalangi menyusupnya molekul-molekul dari suatu sisi jaringan epitelium ke sisi yang berlawanan, dari lumen ke basal atau sebaliknya. Sealing junction atau tight junction terletak pada ujung kompleks junction antara sel-sel epitel yang berdekatan. Pada sealing junction, membran plasma sel-sel yang bersebelahan saling menekan satu sama lain dengan kuat dan disatukan oleh protein yang spesifik. Protein sumbat membentuk sel kontinu di sekeliling sel yang berfungsi untuk mencegah kebocoran cairan ekstraseluler melintasi lapisan epitel. Misalnya, pertautan sumbat antar sel-sel kulit menjadikan kulit kita kedap air dengan cara mencegah kebocoran di antara sel-sel dalam kelenjar keringat kita. Pertautan penyumbat ini berbentuk lingkaran penuh mengelilingi sel melapisi rongga dan pembuluh, seperti lapisan sel yang melapisi pembuluh dalam liver. Sealing junction ini ditunjukkan dalam percobaan Daniel dan Jean Paul di Harvard. Mereka memasukkan zat warna ke dalam pembuluh darah yang memenuhi jaringan liver. Nah, zat warna tersebut dibocorkan dari pembuluh darah ke tempat-tempat di antara sel. Di tempat itulah zat warna dapat dideteksi dengan mikroskop elektron. Zat warna ini memancar hanya ke dalam ruang ekstraseluler menuju batas pembuluh lapisan sel di dalam liver. Sampai di situ dihentikan oleh sealing junction. Sebagai tambahan terhadap fungsinya, dalam menutup batas-batas pembuluh di dalam organ, sealing junction ditemukan di tepi sel yang melapisi sistem pencernaan. Sealing junction juga muncul di antara kapiler aliran darah di dalam tempat-tempat tertentu, seperti otak yang merupakan rintangan yang terpelihara pada campuran yang lengkap dari darah dan cairan ekstraseluler. Di beberapa tempat juga seperti pada lapisan sel kandung kemih, sealing junction diduga sebagai partikel pencegah yang sekecil ion untuk menyebar dari cairan kandung kemih ke dalam ruang-ruang di antara sel. Pertautan penyumbat ini yaitu dua sel yang membran-membrannya melekat erat membentuk suatu penghalang cairan. Pada jaringan tumbuhan, titik pertautan bersusun membentuk pita, sedangkan pada invertebrata disebut shifted junction, sedangkan pada jaringan vertebrata yaitu disebut tight junction. Pertautan ini dibentuk oleh protein claudin yang bergabung bersama dengan sitoskeleton dari sel-sel berbatasan dan biasanya terletak di dekat kerongga atau membran basalis.
Pertautan ini termasuk dalam kompleks pertautan. Jadi, pertautan ini mempunyai fungsi penting yaitu memegang dua sel bersama-sama dan memblokir pergerakan protein integral membran antara permukaan apikal dengan basolateral dari sel. Pertautan ini mencegah melintasnya molekul dan ion sepanjang ruang antar sel. Bahan yang masuk sel itu harus melalui difusi atau transport aktif supaya dapat melewati jaringan. Epitelium dikelompokkan sebagai ketat atau lemah bergantung pada kemampuan tight junction untuk mencegah pergerakan air dan zat-zat larut makromolekul. Pertautan sumbat antara sel epitelium dapat mencegah perpindahan molekul protein integral dan zat kimia yang berada di sebelah lapisan epitelium. Pola penyebaran pertautan sumbat berbeda untuk setiap jenis epitelium. Pola ini sesuai fungsi jaringan epitelium tersebut. Untaian terdiri dari deretan panjang transmembran, selaput-selaput sel yang saling berinteraksi dari dua buah sel yang berdampingan. Molekul-molekul protein ini bergabung satu dengan yang lainnya untuk menyumbat ruang antar sel. Dalam jurnal Anderson dan Van Ipeli tahun 2009 itu menyebutkan bahwa tight junction atau pertautan penyumbat ini memiliki komposisi protein yang sangat kompleks dibandingkan dengan sambungan sel-sel lainnya dan terdiri dari setidaknya 40 protein yang berbeda. Tidak semua pertautan penyumbat itu menunjukkan sifat permeabilitas yang sama. Tight junction dengan beberapa untai paralel cenderung membentuk segel yang lebih baik daripada persimpangan yang hanya memiliki satu atau beberapa untai. Beberapa tight junction dapat ditembus oleh ion atau zat larut tertentu yang tidak dapat ditembus oleh tight junction lainnya. Pada awalnya diduga bahwa untaian tight junction ini terdiri dari satu protein, yaitu okludin. Tetapi kemudian ditemukan bahwa sel kultur yang tidak memiliki gen okludin masih dapat membentuk untaian tight junction dengan struktur dan fungsi yang normal. Selama beberapa dekade, diperkirakan bahwa impermeabilitas kulit mamalia terhadap air semata-mata merupakan properti dari lapisan luar kulit yang terkonfifikasi, yang mengandung filamen protein yang padat dan lipid terkait. Namun, ditemukan bahwa tikus yang kekurangan gen claudin mati tak lama setelah lahir akibat dehidrasi. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa sel-sel di salah satu lapisan luar epidermis normal terhubung satu sama lain melalui sambungan yang rapat atau tight junction. Hewan yang tidak memiliki gen claudin 1 tidak dapat menyusun tight junction epidermal yang kedap air. Sebagai akibat, itu mengalami kehilangan air yang tidak terkendali. Tight junction atau pertautan penyumbat ini juga ada di antara sel-sel endotel yang melapisi dinding kapilar. Junction ini sangat jelas terlihat di otak, di mana mereka membentuk penghalang antara darah dengan otak, yang mencegah zat-zat lewat dari aliran darah ke otak. Meskipun ion kecil dan bahkan molekul air mungkin tidak dapat menembus penghalang darah otak ini, sel-sel sistem kekebalan mampu melewati endotel melalui persimpangan. Sel-sel ini diperkirakan mengirim sinyal yang membuka persimpangan, kemudian memungkinkan sel untuk lewat. Sambil melindungi otak dari zat terlarut yang tidak diinginkan, penghalang blood brain atau darah otak juga mencegah akses banyak obat ke sistem saraf pusat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertautan matriks sel. Nah, pertautan matriks sel itu disebut juga dengan pertautan penambat atau adhesive junction, yaitu suatu pertautan yang secara mekanik menempelkan satu sel ke sel tetangganya atau ke matriks. Nah, pertautan ini juga dibagi lagi menjadi 4. Ada genula adherent, yaitu pita yang mengelilingi sel atau matriks ekstraseluler terdapat pada jaringan epitel dan non-epitel. Nah, genula adherent ini juga terletak di bawah genula occludens dan di atas desmosom. Fungsinya mengatur lumen atau saluran di dalam pembuluh tubuh dan luas permukaan sel, serta memelihara ketegangan membran sel dan mengatur kontraksi bagian apikal sel. Selanjutnya ada focal adhesion, adalah perekatan antara sel dan matriks ekstraseluler. Nah, melalui interaksi integrin atau protein transmembran dengan ligin molekul sederhana dalam senyawa kompleks yang berperan sebagai pendonor ekstraselulernya, serta merupakan struktur multiprotein yang mengandung integrin yang membentuk hubungan antara kumulan aktin intraseluler dan substrat atau molekul yang menjadi sasaran aksi enzim dalam proses katalis ekstraseluler pada sel. Lalu ada desmosom. Nah, desmosom ini juga merupakan tipe utama junction adhesive yang ditemukan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Di dalam membran plasma, desmosom berbentuk seperti cakram yang menjadi tempat perpanjangan serat protein ke dalam sitoplasma. Nah, lebih tepatnya, desmosom adalah perekatan dengan menghubungkan filamen intermediat suatu sel dengan filamen intermediat sel lain.
Filamen intermediate adalah bagian dari sitoskeleton atau kerangka sel yang memiliki diameter lebih besar daripada mikrofilamen tetapi lebih kecil daripada mikrotubul. Nah, yang terakhir ada hemidesmosom atau yang sering disebut dengan setengah, sebagian, atau separuh dari desmosom. Hal tersebut disebabkan struktur atau bentuk dari hemidesmosom yang menyerupai desmosom. Hanya saja, hemidesmosom itu merupakan pertautan antar sel dengan matriks ekstraseluler sehingga membuatnya hanya memiliki separuh bagian seperti yang dimiliki oleh desmosom dan langsung tersambung ke matriks ekstraseluler. Nah, pertautan ini juga tidak menambatkan selaput sel-sel yang berdampingan, tetapi merekatkan permukaan basal sel epitelium ke lamina basa atau matriks ekstrasel. Jenis junction yang ketiga adalah communication junction atau disebut juga sebagai gap junction yang memberikan sifat hidrofilik dalam membran plasma melalui ion-ion dan molekul kecil yang dapat melewati secara langsung di antara sel-sel. Gap junction ini muncul sebagai daerah di mana membran plasma dari sel-sel yang berdekatan diluruskan dan dipisahkan oleh tempat yang sangat sempit. Nah, bagian tipis communication junction berbentuk paralel dengan permukaan sel menampakkan bahwa ruang ekstraseluler berisi paket silinder cekung tertutup yang disusun secara tegak lurus dengan permukaan membran dalam suatu pola yang berbentuk segi enam beraturan di dalam junction. Kemudian communication junction dengan jelas menyediakan jalan bagi kemungkinan terjadinya komunikasi yang sangat cepat di antara sel-sel. Komunikasi ini mengambil bentuk dari ion-ion dan molekul kecil seperti hormon steroid yang bergerak langsung dari sel ke sel berikutnya melalui saluran pusat silinder connexon di dalam junction. Junction jenis ini telah ditemukan pada vertebrata dan invertebrata. Pada vertebrata, junction terjadi di antara bagian seluruh tubuh kecuali bagian otot rangka, peredaran darah, dan sebagian besar sel saraf atau neuron. Semua itu sebagian melimpah di antara sel-sel pembuluh darah jantung dan mulut. Sel-sel sistem pencernaan dan uterus di mana junction mengadakan hubungan langsung secara elektrik melalui alat-alat aliran ion yang menyatukan sel-sel otot dan menggerakkan kontraksinya sebagai satu unit fungsional. Tiga tipe sel junction ini merupakan penyesuaian karakteristik dari berbagai sel hewan. Melalui peranannya di dalam sel, adhesi, sealing, dan communication junction, ketiganya menempati sel tubuh secara bersama-sama, mencegah cairan dalam bagian tubuh yang berbeda dari campuran, dan langsung menyusun hubungan sel dengan yang menyatukan jaringan tubuh dan organ ke dalam unit-unit fungsional. Misalnya, penerapan junction yang utama adalah menggabungkan sel-sel ke dalam struktur dan pengelompokan fungsional yang memungkinkan hewan untuk hidup sebagai multiseluler. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi antar sel. Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan homeostasis karena tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat direndam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu dengan lainnya. Komunikasi antar sel merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Nah, pengendalian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pengendalian yang paling sederhana terjadi secara lokal, intrinsik, yaitu dengan komunikasi antar sel yang berdekatan, atau bisa komunikasi lokal itu bisa diartikan dengan komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel atau interstitial untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan atau sinyal parakrin, atau sel itu sendiri sinyal autokrin. Nah, dan yang kedua, pengendalian jarak jauh ekstrinsik, lebih kompleks dan memungkinkan melalui refleks yang dapat melibatkan sistem saraf
atau lengkung refleks maupun sistem endokrin, pengaturan umpan balik. Nah, untuk selanjutnya, terdapat 4 mekanisme komunikasi seluler antara lain. Yang pertama adalah komunikasi kontak langsung. Sel dapat berkomunikasi dengan cara kontak langsung, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, memiliki sambungan sel yang bila memang ada memberikan konstitusi sitoplasmik di antara sel-sel yang berdekatan. Dalam hal ini, bahan pensinyalan yang larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Di samping itu, sel hewan mungkin berkomunikasi melalui kontak langsung di antara molekul-molekul pada permukaannya. Nah, yang kedua, pensinyalan parakrin. Pada pensinyalan parakrin, sel pensekresi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepas molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Nah, untuk yang ketiga, pensinyalan endokrin atau hormonal. Hormon mensinyal sel target pada jarak yang lebih jauh. Pada hewan, sel endokrin terspesialisasi mensekresi hormon ke dalam cairan tubuh, yaitu darah. Nah, hormon dapat mencapai hampir seluruh sel tubuh, tetapi jika dengan pengatur lokal, hanya sel target spesifik yang mengenali dan merespon sinyal kimiawi yang diberikan. Dan untuk yang keempat, pensinyalan sinaptik. Pada pensinyalan sinaptik, sel darah melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis antara sel lain. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.